Ya, puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Ya, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, saya mengucapkan selamat beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyerahkan ibadah kita sore hari ini dalam pimpinan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan, kita mengakui bahwa pertolongan kita ialah datang dari pihak Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahteranya, sementara saudara berbuat bakti kepadanya. Diberkatilah kita semua yang mengasihi Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kembali kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Apapun setiap keadaan kita, hari-hari ini, akhir-akhir ini, terkadang tidak mengenakkan kita, membuat kita tidak nyaman, kita tidak bisa berinteraksi, salaman dengan saudara kita. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kita untuk senantiasa berbakti kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam ini, sore hari ini. Kami mau nyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Lebih lagi bahwa setiap kami Tuhan, hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup Tuhan, Roh-Mu yang hidup, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertai, yang menyertai. Ku buka hati, haleluya. Ku menyembah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, haleluya. Terima kasih, haleluya.
buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, haleluya, kami siap Tuhan, berserah penuh di hadirat Yesus. ambil alih Terima kasih, seluruh hidupku di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau memujimu. Layakan kami Tuhan, Bapa Engkaulah Allah kami Tuhan. Yes. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, haleluya. berserah penuh di hadiratmu Terima kasih Tuhan. ambil alih seluruh hidupku Di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan buat sore ini. Kami bersyukur buat setiap apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Buat kesehatan, buat damai sejahtera-Mu, terlebih karya keselamatan yang telah Engkau berikan atas kami untuk janji kami setelah kami tiada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan Kau pakai hidup kami lebih lagi buat kerajaan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan
hidup kami dapat berdampak buat orang-orang di sekitar kami. Dalam setiap keadaan ini Tuhan kami berdoa. Sore ini Tuhan kami sepakat Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berikan kami hati yang baru Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu apapun keadaan kami Tuhan. Kau mengasihi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan yang rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore ini. Kau berkati kebaktian hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kuasai setiap kami, setiap ruangan hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bless the Lord, oh my soul. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Amen Tuhan. Sing like never before. Oh my soul, and worship His holy name. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never. Sing like never before. Hallelujah. Oh my soul, I worship His holy name. When the sun comes up, it is smoothed down. It's time And to say
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Pak sore hari ini kami mau menyembah-Mu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sujud di depan tahta-Mu, amin. Masuk dalam hidupku, dalam tangan-Mu benar, Yesus Kristus Tuhan. Tiada, haleluya, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh Tuhan, Engkau Tuhan meninggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, amin. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, lakukan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu benar, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun Tuhan, Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan meninggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, haleluya. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna bagiku, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Tuhan, bawa kami lebih lagi Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu.
Tuhan kuasai hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar pikiran kami Tuhan hanya memikirkan Engkau Tuhan. Bukan setiap masalah yang ada di dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mengatasi setiap masalah itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Tiba saatnya Tuhan, kami akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah setiap kami yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah mereka masing-masing. Untuk mereka belajar untuk melembutkan hati, untuk boleh ditaburi dengan kebenaran firman yang dari Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami selalu dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih dalam nama Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisahnya dari bacaan ini seperti ini. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus dari Yudea akan melakukan perjalanan ke Galilea. Karena di Yudea orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah memenangkan banyak murid. Dia mendapatkan banyak murid dan telah membaptis, sekalipun yang membaptis itu bukan Yesus tetapi murid-muridnya. Tapi itu didengar oleh orang-orang Farisi, dan orang Farisi tahu. Kemudian Yesus menyingkir, akan pergi ke satu tempat yaitu Galilea. Galilea ini menjadi pusat di dalam setiap pelayanan dari Tuhan Yesus. Nah, dalam perjalanannya dari Yudea ke Galilea, sampailah dia di satu tempat, satu kota namanya kota Samaria, daerah Samaria. Kotanya namanya Sikar. Ya, sampai di Samaria, di satu kota namanya Sikar. Antara orang Yahudi ya dengan orang Samaria itu dua kelompok yang seringkali mereka itu bertentangan. Karena orang-orang Samaria ini mereka adalah kelompok yang saat itu mereka melakukan kawin campur. Mereka bukan lagi orang Israel murni. Mereka bukan lagi orang yang menyembah Allah
Allah orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi yang di Yudea mereka menyembah Allah. Dan tempat peribadan mereka ada di Yerusalem. Sementara orang-orang Samaria mereka melakukan peribadatan di satu tempat, yaitu di Gunung Gerizim. Nah, sampailah di satu tempat namanya Sikar. Itu kurang lebih jam 12 siang. Yesus ada di situ, murid-murid mencari makan keluar. Dan Yesus seorang diri, dia duduk di satu tempat, yaitu yang dikenal dengan namanya Sumur Yakub. Ini ceritanya, saya cerita ya. Di Sumur Yakub dia duduk. Tiba-tiba datanglah perempuan, datang ke tempat di mana Yesus duduk karena Yesus sangat letih, dia lesu karena jam 12 siang dia butuh minum. Dia duduk dekat sumur itu, perempuan itu datang mendekati Yesus. Dan Yesus berkata kepada perempuan ini, "Berilah aku minum." Perempuan itu langsung nanggapi, "Loh, Tuhan ini kan orang Yahudi, orang Yudea. Kan antara kita itu tidak ada persamaan. Di antara kita itu sebenarnya ada permusuhan. Mengapa engkau meminta pertolongan kepada aku untuk aku memberi engkau minum?" Yesus menjawab, "Kalau engkau tahu dengan siapa engkau berbicara, maka sesungguhnya engkaulah yang akan mendapatkan air hidup yang aku punya." Perempuan itu berkata, "Bagaimana engkau akan memberi aku air sementara Tuhan tidak membawa ember, timba, kemudian dari mana Tuhan akan mendapatkan itu?" Kemudian perempuan ini dia berkata, "Baik, kalau begitu aku mau air yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan itu." Karena Tuhan berkata bahwa kalau kamu minum air yang aku berikan, maka kamu tidak akan pernah haus lagi. Perempuan ini dia masih berpikir ini air macam apa yang ditawarkan oleh Yesus. Bagaimana dia sekali minum kemudian tidak akan haus lagi. Makanya penasaran yang ada di dalam diri wanita ini. Kemudian dia berkata, "Baik, aku mau, berikan aku air itu." Yesus berkata, "Sekarang panggil suamimu." Perempuan itu langsung dek. Dia berkata, "Tuhan, aku tidak punya suami." "Tuhan, aku tidak punya suami." Yesus berkata, "Benar, karena engkau telah memiliki 5 orang suami. Dan laki-laki sekarang yang ada di rumahmu itu bukanlah suamimu." Kira-kira menurut saudara ini perempuan baik-baik atau tidak? Ini bukan perempuan baik-baik. Dia menyimpan laki-laki di rumahnya. Kemudian perempuan ini berkata kepada Yesus, "Engkau itu benar-benar nabi. Engkau benar-benar nabi." Dan ketika itu perempuan itu dia memiliki sebuah keberanian yang besar bahwa dia seorang perempuan yang boleh dikatakan perempuan nakal, tetapi oleh Yesus mau disapa, oleh Yesus mau diajak bicara,
oleh Yesus mau dihargai. Sehingga terjadilah percakapan antara wanita ini dengan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-25, ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sebelumnya Yesus berkata kepada perempuan ini, kamu itu menyembah ya kepada Allah yang tidak dikenal. Tapi kami orang-orang Israel, kami menyembah kepada Allah yang kami kenal. Dan kemudian perempuan ini dia berkata, lalu bagaimana? Tiba saatnya, nanti akan tiba masanya bahwa penyembah-penyembah yang benar itu, dia akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah yang menyembah Allah, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Engkau tidak lagi menyembah Allah di Yerusalem. Engkau tidak lagi menyembah Allah di Gunung Gerizim, tidak. Tetapi sesungguhnya Allah itu berdiam di dalam diri umat manusia. Ada masanya dan ada waktunya, bahkan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah, dia akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita juga demikian saat ini. Kita menyembah Allah bukan lagi sekarang ini terbatasi oleh gereja. Banyak gereja yang tidak bisa menyelenggarakan ibadah. Semua online. Tutup. Sejatinya tempat yang tidak bisa ditutup untuk sebuah peribadatan, sebuah penyembahan itu adalah diri kita. Ya, diri kita. Bait roh itu tidak bisa dibinasakan. Bait roh itu diri kita itu nggak bisa dibinasakan. Zaman sejarah gereja mula-mula, orang-orang percaya itu selalu dianiaya, ditekan, dibunuh, diadu dengan binatang supaya mereka itu lenyap dan binasa. Tapi faktanya tidak demikian. Semakin ditekan, semakin hebat. Semakin dihambat, semakin merambat. Itu pekerjaan Tuhan yang terjadi di zaman mula-mula. Makanya sesungguhnya diri kita ini adalah baitnya roh Allah yang tidak bisa terbatasi oleh apapun. Gereja bisa disegel, gereja bisa ditutup, gereja bisa hancur, tetapi bait roh itu tidak akan pernah bisa. Dan Tuhan itu bernaung tinggal di dalam diri kita. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya, tiba saatnya penyembah-penyembah yang dicari oleh Bapa itu adalah penyembah yang menyembah Bapa dalam roh. Roh di sini tulis dengan huruf kecil, roh dan kebenaran. Roh itu hati kita. Menyembah itu harus sumbernya dari roh kita dan kebenaran. Ya, dari roh dan kebenaran. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu dituliskan seperti ini. Bahwa
tiba masanya dan tiba waktunya bahwa oleh karena kuasa Roh Kudus, ya oleh karena kuasa Roh Kudus, seseorang itu bisa menjadi penyembah yang benar. Kita bisa menyembah yang benar, menyembah Bapa yang benar, kalau ada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tanpa ada kuasa Roh Kudus, kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan benar. Makanya betapa pentingnya kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh karena kuasa Roh Kudus, kita bisa menyenangkan akan hati Tuhan. Oleh karena kuasa Roh Kudus, kita bisa memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya saya sampaikan judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah melayani Tuhan itu bukan hiburan. Melayani Tuhan itu bukan entertain, bukan sebuah hiburan. Melayani Tuhan itu sebuah penyembahan. Ya, penyembahan yang keluar dari hati kita, yang disertai dengan sebuah kebenaran yang muncul dari buah-buah Roh Kudus. Itu penyembahan yang benar. Makanya saya sampaikan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, Matius pasal 7, ini ayat yang menakutkan. Ya. Menakutkan bagi kita. Ya. Matius pasal 7, ayat yang ke-21 dan 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Perhatikan ya, mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan orang yang berseru-seru yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat berikutnya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini sesuatu yang menakutkan, ya, menggetarkan hati kita. Apakah kita nanti masuk dalam kerajaan surga atau tidak? Tapi Tuhan memberikan kunci. Kunci masuk dalam kerajaan surga ini adalah kalau engkau melakukan kehendak Bapa, itu kuncinya. Banyak orang-orang yang dipilih dengan luar biasa, fasih berbicara. Ada 5 masalah yang sering dihadapi oleh seorang pengkhotbah, seorang pelayan Tuhan. Yang pertama, kebergantungan terhadap Roh Kudus. Yang kedua, isi khotbah. Isinya bagaimana? Yang ketiga, cara menyampaikan khotbah. Kemudian yang keempat, itu aplikasi. Penerapan. Bagaimana menerapkan dari apa yang dikhotbahkan itu disampaikan kepada jemaat.
Ada satu lagi saya sedikit lupa. Tapi yang poin yang pertama, kebergantungan kepada Roh Kudus. Ketika seseorang menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kebergantungan orang itu terhadap Roh Kudus, ini sesuatu yang penting. Banyak orang pandai bicara, fasih berbicara. Bahkan mungkin di sini bisa melakukan mujizat, bisa mengusir setan. Apakah itu tidak berfungsi? Itu berfungsi. Berfungsi bagi siapa? Bagi jemaat yang dilayani. Tapi kalau toh akhirnya orang ini yang ditolak, apalah artinya? Ya, apalah artinya? Kita dipakai dengan luar biasa, toh akhirnya nanti ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak melakukan kehendak Bapa. D.L. Moody ini saya seringkali sampaikan, D.L. Moody seorang pengkhotbah KKR, tapi ngomongnya gitu nggak jelas, nggak pinter, nggak fasih, tapi dia dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Kebergantungan hidupnya kepada Tuhan. Ini sesuatu yang penting di atas semuanya. Fasih itu pinter, bicara itu bagus. Apolos itu orang yang fasih berbicara. Bergantungan kepada Roh Kudus itu sesuatu yang lebih dibanding dengan semuanya. Karena melayani, yang kita layani itu bukan melayani manusia, yang kita layani itu adalah Tuhan. Makanya setiap pelayan-pelayan Tuhan, kebergantungan dengan Roh Kudus ini sesuatu yang mutlak dan tidak bisa untuk ditinggalkan. Karena pelayanan bukanlah entertain, pelayanan bukanlah hiburan, pelayanan adalah melayani Raja di atas segala raja. Kalau kita tidak tunduk pada pimpinan Roh Kudus, kebergantungan kepada Roh Kudus, jadinya seperti ini. Tuhan, aku mengusir setan demi nama-Mu. Tuhan, aku melakukan mujizat. Tuhan, begitu banyak aku melakukan, memberikan nubuat-nubuat demi nama-Mu. Tapi artinya apa itu? Kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Makanya saya tuh suka sebenarnya kalau dari jemaat-jemaat itu muncul pengkhotbah-pengkhotbah, ya mungkin sederhana yang disampaikan, tetapi saya melihat kehidupan hariannya, kehidupan sehari-hari bagaimana dalam menghadapi pergumulan, dia tetap kuat, dia tetap tangguh, dan dia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman itu lebih hidup. Karena pelayanan bukan entertain, pelayanan bukan hiburan, tapi pelayanan itu bagaimana seseorang itu menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menghidupi firman Tuhan kesehari-harian kita. Ini sesuatu yang penting. Saya kadang dikacaukan dengan satu berita, Pak. Kadang saya membaca broadcast, dia itu memang dipakai oleh Tuhan. Tapi sebelumnya ada kesaksian, sebelumnya dia habis selingkuh. Tapi memang dia punya kefasihan, ya, punya kefasihan dan punya talenta dalam hal seperti ini. Bukan selingkuh, tapi dalam hal tumpang tangan dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya dia telah melakukan tindakan asusila. Jangan terjebak, jemaat Tuhan harus cerdas. Semua itu bagaimana kebergantungan kita dengan Roh Kudus. Makanya saudara dikasih Tuhan, jadilah orang-orang percaya yang terus bergantung pada Roh Kudus. Hidupi kebenaran, karena Allah itu roh. Barang siapa menyembah Tuhan, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu namanya penyembahan yang sejati. Makanya hidup kita, ya, warnai hidup kita dengan penyembahan. Kehidupan kita, harian kita, warnai dengan penyembahan. Kita nggak bisa melayani hari Minggu, wah hari Sabtunya kita sungguh-sungguh. Itu nggak bisa. Adera itu bodinya kuat luar biasa gini, itu nggak. Kalau pentas baru
semalam kejar tayang itu bukan. Tapi setiap hari terus berlatih terus. Bertahun-tahun tidak ada kompetisi, tapi dia terus berlatih hingga besar. Kita pun juga demikian. Penyembah harus menghidupi penyembahan itu setiap hari. Penyembahan menjadi lifestyle, gaya hidup. Sehingga ketika Tuhan percaya kepada kita, ini bukan sesuatu yang dadakan, tapi itu menjadi sebuah gaya hidup sehari-hari tentang penyembahan itu. Karena penyembahan itu, melayani Tuhan itu bukan entertain, melayani Tuhan. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan atas kita. Biar kita warnai hidup kita dengan penyembahan kepada Tuhan. Kita tidak bisa berkenan di hadapan Allah tanpa kuasa Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yesus, ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Ku berserah penuh di hadirat-Mu. Yes. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Saya undang kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Engkau yang mengikuti ibadah pada kesempatan petang malam hari ini, pandanglah Tuhan, buka hatimu di hadapan Allah. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah dengan sungguh hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Oleh karena kuasa Roh Kuduslah engkau dapat menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena kuasa Roh Kuduslah engkau dapat menjadi penyembah yang benar. Karena dengan kekuatanmu, kemampuanmu, kita tidak bisa melakukan itu. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan sampaikan dan katakan, maka engkau dapat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Setiap kita hamba-hamba Tuhan, biarlah engkau melayani Tuhan dengan segenap hatimu. Pelayanan bukan entertain. Kalau pelayanan hanya sekedar entertain, ibaratnya kita memberikan sesuatu kepada Tuhan dengan sesuatu yang kosong, zero.
tidak ada artinya sama sekali. Mungkin orang lain terberkati, mungkin orang lain turut semangat, tapi Anda di hadapan Tuhan, Tuhan akan berterus terang, aku tidak berkenan. Aku tidak berkenan. Itu sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan hati kita jikalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya biarlah setiap kita belajarlah engkau melakukan kehendak Bapa. Karena mereka yang melakukan kehendak Bapa lah yang akan mendapatkan kerajaan surga itu. Mungkin kita nggak bisa melayani seperti orang-orang lain yang melayani dengan luar biasa, dengan suara bagus, dengan permainan musik yang indah. Tapi kalau hatimu sungguh-sungguh berpaut dengan Tuhan, Anda menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan itu sesuatu yang berkenan di hatinya. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, engkau yang rindu untuk mengalami lawatan Tuhan, buka hatimu di hadapan Tuhan. Roh Kudus hadir di tempat ini, Roh Kudus hadir di rumah saudara masing-masing, supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Mintalah kiranya kuasa Roh Kudus menguasai hidupmu. Saya akan berdoa buat saudara, engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah mereka masing-masing. Mereka yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan, mereka perlu kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya. Jamahlah hati mereka, penuhi hati mereka dengan kuasa Roh Kudus, supaya mereka disanggupkan melakukan kehendak Bapa. Karena dengan kekuatan kami, kemampuan kami tidak sanggup melakukan kehendak Bapa, dan kami tidak bisa menjadi serupa dengan Engkau. Tapi dengan kuasa Roh Kudus yang akan terus membimbing kami, menuntun kami, membawa kami, mengantar kami, supaya hidup kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak-Mu, mereka semua pada malam hari ini mengalami lawatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah, berkatilah anak-anak-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan menutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah Kristus. Jikalau mereka hari ini tidak ikut ibadah, Tuhan yang tetap mengampuni, Tuhan tetap mengasihi mereka. Biarlah mereka belajar untuk mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati rakyat Indonesia, berkati untuk para tenaga medis, orang-orang yang terinfeksi, supaya mereka memiliki hati yang sukacita, hati yang gembira, sehingga pandemi virus corona ini Tuhan, ini segera berlalu dari negeri kami Indonesia, bahkan dari dunia ini. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan. Pengharapan kami satu-satunya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tidak bisa melindungi diri kami dengan kemampuan manusia kami. Hanya Tuhanlah yang kami andalkan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, berkati untuk ibadah Pekan Pentakosta besok malam. Tuhan juga memberkati. Kami percaya seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan juga akan urapi mereka.
Biar mereka pun belajar untuk bergantung kepada Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan untuk malam hari ini anak-anak-Mu yang sebentar nanti akan pulang meninggalkan tempat ini. Dan sebelumnya kami pun juga akan memberikan korban syukur, baik itu persembahan syukur maupun persepuluhan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah mereka masing-masing. Kami serahkan setiap rupiah demi rupiah di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang menguduskan. Inilah bentuk penyembahan kami di hadapan Tuhan yang tidak seberapa, tapi inilah mewakili hidup kami sebagai penyembahan kami yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing dalam aktivitas kami masing-masing. Karena Tuhan yang memberkati kami semuanya. Jemaat Tuhan sekarang, pulanglah dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Pandanglah Tuhan, buka hatimu dan sekarang angkatlah tanganmu di hadapan Allah. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa kita di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Tuhan, selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.